Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku. Shalom semuanya, apa kabarnya? Wow, saya percaya semua kita sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur karena kita boleh berjumpa kembali di small group kita pada pekan ini. Dan di pekan ini kita akan belajar bersama-sama masih dalam rangkaian dari seri pelajaran tentang prinsip menabur. Nah, untuk itu sebelum kita akan masuk lebih dalam, untuk tema kita hari ini, kita akan bersatu hati dan kita akan berdoa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan yang berharga. Kami boleh berkumpul bersama-sama lewat small group ini. Dan kami percaya melalui small group ini akan ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau bagikan dan sharekan bagi kami. Dan kami akan hidupi bersama-sama sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Berkati kami melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Semua kami akan diberkati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, untuk tema kita pekan ini adalah menabur dalam kesepakatan hati. Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang kita nggak bisa lupakan bahwa menabur itu adalah prinsip penting dalam keluarga kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya hidup dalam kerajaan Allah, maka saudara dan saya itu harus hidup, ya, harus punya gaya hidup, yaitu suka menabur. Amin. Nah, mengapa kita mesti menabur? Minggu lalu kita sudah belajar sama-sama, taburan kita itu menentukan berkat kita. Amin. Nah, taburan kita, yang kedua kita juga belajar, itu akan membuat kita hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, hari ini kita akan menabur dalam kesepakatan hati. Kita membuka sama-sama super ayat small group kita yang terambil dari 2 Korintus pasal 9. Kita akan membaca sama-sama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Amin, saudara. Ya, firman Tuhan ini kita sudah baca. Dan saya percaya apa yang kita sudah baca boleh kita pahami dengan baik. Bahwa pertama, menabur itu adalah prinsip penting yang harus dihidupi oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, orang yang mengikuti sistem kerajaan Allah, dia harus hidup dengan prinsip ini, menabur. Bahkan dalam ayat yang ke-6 dikatakan, camkanlah ini, ingat ini. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, ingatlah orang yang menabur benih sedikit-sedikit. Sudah tahu sedikit-sedikit ya? Ya, sedikit-sedikit lah. Pelit-pelit. Dia juga akan memungut hasil yang sedikit juga. Ya, itu sebabnya kita berkata, menabur itu prinsip penting. Tapi hari ini tema kita adalah menabur dalam kesepakatan hati. Apa yang disebut dengan menabur dalam kesepakatan hati? Dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Anda perhatikan di sini. Firman Tuhan berkata, hendaklah atau setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Ya, apa yang disebut dengan kerelaan hati? Ya, kerelaan hati itu seperti tema kita katakan, itu harus dengan sepakat. Artinya hati kita dan tangan kita itu sepakat untuk memberi. Ya, ada orang kita mesti jujur akui bahwa
Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita bisa memberi, tapi hati kita itu enggak sepakat. Ya, contoh, misalnya ada orang membutuhkan sesuatu datang kepada kita, dan kita merasa ini orang memang rese, ini orang ini memang suka ganggu, ini orang suka pinjam-pinjam, ya orang dia sendiri tidak mau hemat gitu ya. Nah, ketika orang itu datang mendesak kita, lalu kita yang memberi. Tapi jujur, waktu kita memberi, hati kita itu enggak deal. Hati kita itu enggak rela. Hati kita itu enggak sepakat. Kita benar, kita sudah memberi sesuatu kepada dia. Tapi jujur, hati kita pada waktu itu, kita enggak sepakat. Kalau saya itu enggak ingat, kalau saya itu bukan nengok bapaknya, kalau saya enggak nengok dia itu saudara, saya enggak akan mungkin memberi, ya kan? Tapi Anda memberi, itu artinya Anda memberi, tetapi hatimu enggak sepakat. Nah, setiap pemberian yang tidak sepakat hati, itu adalah pemberian yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kita belajar sama-sama, mari kita menabur, ya, dengan kesepakatan hati. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa memahami pelajaran kita hari ini ya. Kita harus memberi dengan kesepakatan hati. Hatimu, tanganmu itu sepakat. Waktu engkau memberi, itu hati saudara ini sepakat. Jujur sebagai manusia kadang-kadang kita bisa enggak sepakat. Tapi kalau kita tahu mengapa kita harus memberi dengan kesepakatan hati, apa tujuannya, apa berkatnya, maka saudara akan deal dengan saya. Kita akan menabur dengan kesepakatan hati. Amin. Oleh karena itu berikutnya kita akan belajar sama-sama mengapa kita harus menabur dalam kesepakatan hati. Mari kita lihat sama-sama di dalam ayat yang ke-7. Ya. Dikatakan demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sudah dikasih Tuhan, di sini perhatikan baik-baik. Sebab Allah ya mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apa tujuan kita menabur dalam kesepakatan hati? Karena tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau saudara bisa sepakat dengan tangan saudara, dengan hati saudara, memberi dengan sepakat. Sakit saudaraku. Ya, kita ketemu dengan orang, wah ini orang jengkelin ini. Wah orang ini suka bikin masalah ini. Orang ini selalu kalau pinjam enggak mau balikin. Ada banyak hal. Ya, yang hati saudara itu bicara tentang kejujuran, tentang fakta hidup saudara. Sepertinya aku enggak rela, sepertinya aku sakit. Tapi engkau berjuang untuk deal, untuk sepakat hatimu. Itu semua menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengasihi kita. Bukan karena kita ini baik. Kitab Roma berkata, Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Amin. Dan Tuhan pengen, ini hatinya Tuhan itu bisa Anda miliki dalam kehidupan saudara. Bagaimana sih saudara bisa mengasihi orang yang sebenarnya membuat hati saudara itu terluka? Bagaimana sih engkau tetap bisa mengasihi orang yang kalau Anda mintain tolong, dia enggak mau membalas saudara? Ya. Bagaimana sih kita bisa mengasihi orang yang bukan bisa menolong saudara, tidak menguntungkan saudara, tapi malah ya bikin benalu dalam hidup saudara? Bukankah itu secara jujur kita akui itu menyakitkan? Amin. Tapi Tuhan pengen kita menabur, bukan hanya kepada orang yang bisa balas saudara. Ya. Tapi kalau saudara bisa memberi, menabur dengan kesepakatan hati, sekalipun orang itu ya melukai saudara, menyakiti hati saudara, jengkelin saudara, tapi engkau deal, aku mau menabur sekalipun dia jengkelin. Engkau tak bisa bersukacita, engkau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, waktu engkau nabur dengan kesepakatan hati, bahkan ketika engkau menabur kepada orang-orang yang tidak menyenangkan hati saudara, tanpa disadari,
Tuhan melihat dalam diri saudara dan diri saya, itu ada benih Tuhan, ada benih ilahi. Engkau serupa dengan Kristus. Amin. Sebab Yesus, saudaraku, pada waktu dia disalibkan, dia bukan berkata, tunggu kamu ya, tunggu hari pembalasanku. Tidak, Tuhan justru berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Amin. Nabur dengan kesepakatan hati. Itu artinya adalah engkau menabur dan hatimu juga ikut sepakat. Bahkan kepada orang-orang yang Anda merasa dirugikan. Bahkan kepada orang-orang yang merugikan kehidupan Anda. Kalau Anda nabur dengan orang-orang baik, orang-orang yang deal dengan saudara, orang-orang yang cocok, yang hatinya sama dengan saudara, itu gampang, saudara. Tapi menabur kepada orang-orang yang mungkin tidak menguntungkan saudara, itulah yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Setiap taburan yang diberikan dengan kesepakatan hati, itu menyenangkan hati Tuhan. Ini yang pertama. Hidup saudara akan senangkan hati Tuhan. Sekarang, mari kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua ini saya nggak bacakan dari terjemahan baru. Mungkin ayat ini terlalu baku untuk kita pahami, tapi saya coba akan bagikan kepada saudara menurut terjemahan bahasa Indonesia masa kini dalam ayat yang ke-8. Mari sama-sama, Bapak Ibu saudara bisa membaca yang ada di slide ini ya. Oke, 2, 3. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah. Perhatikan, supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan, bahkan kalian akan berkelimpahan untuk berbuat baik dan beramal. Yang kedua, mengapa kita harus menabur dalam kesepakatan hati? Yang kedua, supaya kita berkecukupan di dalam segala sesuatu. Saya ulangi, mengapa kita harus memberi dengan kesepakatan hati? Yang kedua, supaya kita berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jujur saudaraku, orang hidup di dunia ini sedikit unik ya. Gaji 500.000 ada yang cukup, tapi ada orang yang gajinya 5 juta tidak pernah berkecukupan, malah berkekurangan. Kenapa? Ternyata ini kuncinya, dia tidak pernah menabur dengan kesepakatan hati. Firman Tuhan berkata begini, orang yang nabur dengan kesepakatan hati, dia akan mengalami Tuhan mencukupkan. Amin. Dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah. Amin. Gajimu mungkin hanya pas-pasan untuk dimakan, tapi yang kecil itu, yang pas-pasan itu diberkati Tuhan, sehingga saudara dan saya bisa melimpah ruah, ya, sehingga saudara berkecukupan, ya, bahkan engkau bisa berkelebihan dan bisa berbuat baik dan beramal. Amin, saudara. Amin. Inilah rahasianya mengapa kita harus memberi dengan kesepakatan hati, supaya engkau bisa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Doa saya, setiap keluarga Alpha Center, setiap Anda yang bisa mendengar pelajaran ini, saudara bisa termotivasi untuk kali ini kita menabur dengan kesepakatan hati. Yang pertama, supaya menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, supaya berkecukupan. Amin. Perhatikan, hidup dalam kerajaan Allah bukan karena berapa gaji saudara, tapi ditentukan dari berapa berkat saudara. Di mana diambilnya? Ketika kau menabur dengan kesepakatan hati. Kiranya firman ini memberkati setiap saudara. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami sangat bersyukur untuk materi yang Tuhan bagikan bagi kami pada kesempatan ini. Kiranya semua kami boleh diberkati dan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saatnya kita akan sharing. Mari, bahan materi kita untuk sharing adalah yang pertama,
berkat apa yang saudara terima dari pelajaran ini? Coba bagikan saudaraku, dari pelajaran ini ya, bukan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dari pelajaran ini saudara dapat apa sih? Apa yang berkesan buat saudara? Nah, sekarang yang kedua, minggu yang lalu kita ada PR sama-sama, yaitu menabur. Ya, mungkin Anda bisa sharekan atau saksikan kepada kita semua lewat host tentunya, menabur kepada siapa dan apa kesaksian saudara setelah Tuhan menggerakkan Anda untuk menabur dan Anda mentaatinya. Oke, itu saja. Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.